Udah, nggak usah di-speak up lagi ke medsos. Kan cukup hanya lu dan Tuhan yang tahu kalau lu adalah ibu yang bertanggung jawab. Dan memang kewajiban lu sebagai orang tua. Hola netizen yang tercinta, Mami Eda angkat bicara soal isu Loli hamil di luar pernikahan. Dalam live di media sosialnya, Mami Eda menegaskan jika kabar Loli hamil di luar pernikahan adalah keliru. Mami Eda juga mengkritik Nikita Mirzani karena dianggap memutarbalikan fakta soal Loli. Oleh karena itu, Mami Eda berharap publik tidak mengambil pusing tudingan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra soal kabar negatif Loli. Sebelumnya, Nikita Mirzani membenarkan ucapan Mail Saputra soal Loli terpapar pergaulan bebas hingga hamil di luar pernikahan. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani secara mencurigai jika Loli telah menggugurkan kandungannya. Nikita Mirzani juga menyampaikan kabar Loli hamil hingga menggugurkan kandungannya dalam acara televisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk mengeluarkan satu produk yang sedang diedit dan akan segera tayang sampai dengan cara membuka aib yang dibuat-buat, yang diada-adain gitu loh. Sebenarnya nggak ada. Bisa nggak sih dengan cara lain untuk promosi yang sedang diedit dan akan ditayangkan? Jangan dengan cara menjelekan anaknya lah, menjelekan ibunya lah. Begini cara kalian untuk mendapatkan uang sehingga mempermalukan diri sendiri dilakukan. Apakah cara seperti itu? Tidak ada cara lain untuk satu program promosi supaya naik namanya kembali, ya untuk mendulang cuan. Apakah nggak ada cara lain? Ya Allah, semoga berkah ya uangnya. Dia ngomongin masalah ngebayarin utang anaknya sekian ratus juta. Tetap aja guys, di up juga ya, diramein juga gitu. Kalau dia nih yang menurut kalian ibu durhaka, gue ngebayarin utang anak gue secara diem-diem atau segala macam. Ya kalau memang lu secara diem-diem, ngapain lu ngomong di medsos? Itu mah bukan diem-diem, sama aja lu ngebongkar aib anak lu juga, ya kan gitu loh. Kalau anak lu tuh utangnya banyak di mana-mana, lu bayarin. Seharusnya kalau ibu yang baik, udah nggak usah di-speak up lagi ke medsos. Kan cukup hanya lu dan Tuhan yang tahu kalau lu adalah ibu yang bertanggung jawab. Dan memang kewajiban lu sebagai orang tua ngebayarin utang-utang anak lu, karena itu anak masih di bawah umur, masih tanggung jawab lu. Beda kalau udah berkeluarga, nggak ada urusan orang tua, urusan dia kan gitu. Tapi kalau mau bayarinnya itu lebih bagus kan, seperti itu dong guys. Jadi gimana ya, dia nih maunya memang diakui ya, diakui oleh netizen gitu. Kalau gue nih ya gitulah, kalian tahu seperti apa ya. Sebaiknya mah kan saya bilang, apapun baik buruknya anak ya, kalau kebaikan sih is okay lah ya, nggak masalah. Tapi kalau buruk itu kan keburukan gitu kan, itu kan sama aja aib lu sendiri gitu loh ya. Ini ada satu cerita ya di kampung gue, orang kaya raya gitu kan. Itu anaknya ya sama lah, nggak bener juga gitu kan. Itu orang tuanya tuh ngeluarin uang nggak tahu, udah nggak kehitungan duit lah ya kasarnya, demi anaknya apa, jangan sampai masuk penjara gitu loh ya. Karena saking sayangnya, saking cintanya. Harta apa sih gitu loh, nggak ada artinya. Kan ada pepatah, anak adalah harta tak ternilai harganya di dunia ini. Jadi harta yang lu punya itu nggak ada apa-apanya dibanding kalau lu kehilangan anak kandung lu gitu loh ya. Harta bisa dicari, tapi kalau anak itu nggak ada, seperti itu. Jadi sudahlah ya, kalau menurut bunda sendiri gitu, antara lu dan anak lu sudah ya. Ini kita sebagai penonton ya, sudahi saja apapun baik buruknya anak, ataupun anak juga baik buruknya orang tua. Kalian itu satu darah ya, harus yang saling menyayangi, mencontohkan hal-hal yang baik untuk adik-adik lu, keturunan lu nantinya. Kalau kalian adalah anak dan ibu yang bisa dicontohkan untuk hal-hal yang baik, bukan seperti sekarang huru hara mulu. Kan seperti itu, lu ngasih ke orang-orang nyumbang katanya bukanlah begini, fine aja. Gila, kalau buat anak sendiri baru segitu aja dikeluarin lagi, dirame-ramein lagi kayak orang gak ikhlas. Keep silent aja udah kalau memang lu tidak mau membongkar hal-hal yang buruk dari anak lu. Karena hal yang buruk dari anak lu adalah hal yang buruk buat lu juga sebagai orang tua. Bener nggak guys? Bener kan ya? Begitu. Semua orang tua pasti pernah berkorban untuk anaknya. Kan ada pepatah bilang, jangankan harta, nyawa pun taruhannya. Tetes darah terakhir ya, orang tua berjuang untuk anak. Itu
memang ya, walaupun nanti anaknya seperti apa balas budi ke orang tuanya, kita nggak pernah berharap ya, gitu loh. Tapi kalau anak yang berbakti adalah pasti akan membalas semampu dan sebisa mungkin. Bener nggak guys? Bener nggak? Ini sebagai orang yang tua kan menasehati, cukupi, sudahi pertikaian kalian anak dan ibu. Jadikan contoh yang baik untuk terutama anak lu yang lain, keturunan nanti, anak cucu Bondoroyot yang lain. Kan seperti itu, bener nggak guys ya? Seperti itu. Gue tuh ya paling 4, tau gak lo ya? Kalau ada netizen komen di kolom komentar gini, terus lu urusannya apa? Ikut-ikutan aja, tau nggak? Ini media sosial ya, siapapun berhak berkomentar. Jangankan dia, semua yang ada di media sosial, presiden dan seluruh jajarannya, itu aja boleh dikomentarin, kan? Gitu loh. Terus lu juga ngapain lo? Komentarin gue? Lu nggak sadar tuh, yang gue komentarin juga semua orang dikomentarin sama dia, hah? Dasar lo netizen bodoh, tau nggak lo? Ya, terus gue gunanya apa? Punya handphone, punya jari, punya mata, punya telinga. Kalau ada sesuatu hal yang kita berpendapat terus boleh sah-sah aja, kita diem aja. Kan begitu dong. Ini kan untuk kebaikan semuanya juga dong. Kalau kita disuguhkan yang baik-baik, mah kita juga diem kok. Kalau memang ada hal yang buruk, ya kita boleh dong komentar, berpendapat, memberikan pendapat. Masa nggak boleh? Ngerti gak sih? Lu nggak lihat tuh? Dia aja suka komentarin semua orang. Ngerti nggak? Ya sah-sah aja. Lu juga boleh komentar. Ngapain lu juga kepoin gue urusan gue? Mulut gue, jari-jari gue, handphone gue. Ngapain lu ngurusin hidup gue? Lelia nggak tuh? Seneng, puas lo sekarang ngelihat emaknya nangis di TV hanya gara-gara viti-viti lo yang manjebak. Emosi gua ngeliatnya. Lo belain anak yang hidupnya udah nggak jelas. Lo belain anak yang hidupnya udah nggak benar. Lo belain anak segitunya. Padahal lu ditipu juga kan endingnya. Emaknya punya bukti akurat sayang ya, tentang si Loli Cafe. Bukan ya, si Loli. Emaknya lebih paham, dia ibu kandungnya gimana-gimana, tetap memantau keadaan anaknya. Nggak mungkin dia membiarkan anaknya meninggoy. Ya pasti akan dijagain, pasti akan dibelain walaupun dari jauh. Lu siapa? Garda terdepan lu. Lo gardu listrik cocoknya, so-soan mencari-cari ininya, apa namanya, bukti-bukti. Kenapa lu? Detektif Conan lu, detektif banget lu, sampai segitunya ngebelain, sampai ngirim-ngirim, ini loh kak, aku garisnya, abis tes pack. Sekarang gimana? Apa pertanggung jawab Anda atas video-video yang salah, yang telah membuat seluruh netizen Indonesia terbakar hanya gara-gara video-video Anda? Hei, Lelia.